bisa mengulang di Google Classroom. Oke, bisa. Alhamdulillah. Baik, ini saya siapkan dulu slide-nya ya. Mohon tunggu sebentar supaya kita bisa ada kerangka pikir yang jelas ya. Nah, nanti mengenai tugasnya akan saya ulang-ulang ya, sehingga karena tadi belum kerekam, nanti mungkin kalau Anda pertanyaan juga kita bisa merefresh kembali tentang tugasnya. Baik, ini tayangannya sudah siap. Sebentar, saya review sebentar ini supaya tidak. Oke. Baik. Saya akan share slide-nya supaya semua bisa lihat. Bentar, ini yang tengah ya. Oke. Nah, ini teori pertama yang akan kita bahas, yang saya sebut sebagai Human Motivation Model. Nah, kenapa kok motivasi, kok bukan kepribadian? Jadi, yang namanya kepribadian itu definisinya adalah sebuah pola perilaku ya. Jadi orang itu kalau dibilang punya kepribadian tertentu itu karena dia punya pola perilaku tertentu. Pola perilaku itu artinya cara dia merespon sesuatu itu cenderung memiliki pola ya, cenderung bisa ditebak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang katakanlah ini ya, yang terkenal itu kan teori kepribadian itu misalnya introvert, ekstrovert misalnya. Jadi orang yang ekstrovert itu dia perilakunya itu selalu cenderung banyak ngomong ya, suka menyapa ya, suka ngobrol, rame kalau ketemu orang ya, itu polanya begitu. Sementara kalau yang introvert itu adalah pola perilaku dia pendiam ya, suka baca buku, tidak suka pesta rame-rame, sukanya menyendiri, tetapi suka mikir, suka merenung gitu. Jadi perilaku-perilaku itu terkumpul ke dalam satu pola, lalu itulah yang disebut kepribadian. Ya. Nah, perilaku itu sendiri, kenapa muncul perilaku seperti itu? Ya, itu penjelasannya itu adalah dinamika motivasi. Ya. Jadi motivasi itu suatu istilah yang suatu kata yang berasal dari kata bahasa Latin begitu, movere itu artinya bergerak. Jadi sesuatu yang menggerakkan gitu. Nah, perilaku seseorang itu digerakkan oleh sesuatu. Nah, itu apa yang menggerakkan itu? Nah, dari pertanyaan seperti itulah muncul teori motivasi. Nah, lalu nanti ketika perilaku-perilaku itu terkumpul ya, terkait satu sama lain menjadi suatu pola, itulah yang namanya kepribadian. Jadi ibaratnya unsur dari perilaku, unsur dari kepribadian itu adalah perilaku. Nah, sumber dari perilaku atau munculnya perilaku itu karena adanya motivasi. Sehingga kalau kita mau memahami kepribadian, maka kita harus breakdown dinamika motivasinya. Nah, nanti kalau terjadi
goncangan atau gangguan dalam kepribadian, ya itu istilahnya komponen-komponennya itu adalah yang sifatnya motivasional, itu yang harus kita perbaiki ya. Kalau nanti seorang korban bencana itu lalu mengalami perubahan kepribadian atau gangguan kepribadian, orangnya itu tadinya ceria ya, penuh canda tawa dan sebagainya, begitu kena musibah tiba-tiba dia berubah menjadi pendiam, jadi pemarah, itu kan bisa terjadi ya. Nah, itu istilahnya kepribadiannya terganggu atau berubah ya. Nah, itu kenapa? Lalu kita bisa gali dari unsur terkecilnya, yaitu dinamika motivasinya. Gitu ya. Sehingga ketika kita bicara motivasi, itu arahnya nanti, ujungnya nanti adalah memahami kepribadian seseorang. Baik. Nah, ini sebuah teori tentang motivasi ya. Ini sudah saya tuliskan dalam buku Motivasi dan Kepribadian. Nah, nanti bagi yang berminat bisa langsung pesan ke saya ya. Karena kebetulan ini penerbitnya atau percetakannya ini belum menyebarkan ke toko buku, dan toko buku juga jarang yang masih belum buka sepenuhnya ya, jadi lebih banyak lewat online. Jadi bisa langsung kontak saya aja nanti. Kalau yang berminat membeli bukunya ya. Ini saya akan berikan kerangka teoritisnya. Jadi ini adalah sebuah teori ya yang dibangun dari teori-teori motivasi yang ada dalam khasanah ilmu psikologi. Ini ya saya gambarkan secara singkat saja karena ini memang bagian dari disertasi saya, jadi sangat rinci. Tapi idenya saja yang saya sampaikan, nanti kita lebih mendalami teorinya ya. Jadi ini contoh bahwa dalam psikologi itu banyak teori yang masing-masing menjelaskan variabel-variabel tertentu ya yang mereka anggap sebagai pemicu motivasi ini atau sumber motivasi. Dan bahkan lebih banyak lagi, ada sekitar 32 yang saya temukan ya. Nah, namun setelah dianalisis lebih jauh ya 32 konstruk ini, lalu kita kategorisasikan menjadi beberapa kelompok ya. Nah, ini yang pertama ada empat hal ya yang istilahnya itu berasal dari 4 teori atau mungkin 2 teori ini ya. Istilah-istilah yang muncul itu self determination, independence, self regulation ya, otonomi. Ini sebetulnya semuanya ini kalau diberi nama begitu adalah suatu fenomena kebebasan manusia ya untuk memilih suatu perilaku. Artinya apa? Bahwa sebetulnya manusia itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Semua manusia itu punya kebebasan untuk memilih ya dalam hidupnya ini. Memilih perilaku, memilih sikap ya. Bagaimana dia mensikapi sesuatu. Ya, ini tema pertama ya dari motivasi itu. Itulah sebabnya kenapa ada situasi yang sama tetapi respon dari orang-orang yang mengalami hal tersebut bisa berbeda-beda. Karena memang setiap manusia itu punya kebebasan untuk memilih bagaimana merespon situasi ini ya. Jadi jangan heran misalnya dalam suatu isu itu selalu ada pro kontra ya. Karena apa? Karena masing-masing memilih sudut pandangnya sendiri. Ini kalau begitu kalau secara umum ya. Dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bagi kelompok buruh itu sudah betul-betul dolim ya, tidak adil ya, menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Tapi ternyata dari pemerintah dan para pengusaha itu mereka melihatnya beda, itu sesuatu yang menguntungkan, memberikan kesempatan untuk berkembang dan sebagainya ya. Jadi halnya sama, yang dibahas sama, tapi masing-masing itu bisa punya
sikap yang berbeda sama sekali, bahkan kontradiktif ya. Berbedanya itu sampai kontradiktif, bukan hanya bervariasi aja. Ini menunjukkan adanya freedom to choose. Corona misalnya, ini semua orang mengalami hal yang sama, terancam ya, terlockdown ya, terpaksa harus di rumah, keluar harus pakai masker, semua mengalami hal yang sama. Tapi ada yang stres, ada yang muring-muringan, marah melulu, ada yang malah bersyukur ya, ada yang malah senyum-senyum ya karena bisa bekerja di rumah. Tapi ada juga yang bekerja di rumah malah bikin stres karena dia suka kalau jalan-jalan pekerjaannya itu misalnya gitu ya. Jadi macam-macam lah respon. Sama halnya ketika menghadapi bencana seperti tsunami ini ya. Tsunami di Aceh waktu itu juga orang-orang yang mengalami itu nanti akan merespon secara berbeda-beda ya, tergantung bagaimana mereka melihat situasi itu, mempersepsinya bagaimana ya. Setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih respon yang menurut dia paling pas untuk dirinya. Oke. Makanya ada ungkapan bahwa bahagia itu ada di hati ya. Jadi bahagia itu pilihan sebetulnya, bukan keadaan. Karena keadaannya itu sama semua. Cuman ada yang memilih berbahagia, ada yang memilih sengsara misalnya. Itu filosofis itu ya. Makjleb itu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang lain ya, itu tadi kita ambil dari kumpulan variabel yang sudah diekstrak dari teori-teori yang ada. Kelompok yang lain ini punya karakteristik yang khusus nih ya, insting, needs ya, wants, interest atau wants ya, keinginan, kemauan ya, dengan revenge ya, dendam, sakit hati dan sebagainya. Ini lalu diberi nama tema namanya urge ya. Urge itu apa? Ya, urge itu suatu yang kekuatan dari dalam diri kita ya, dorongan yang mendesak ya, sesuatu yang mendesak yang membuat kita merasa sesak gitu ya. Baru-baru ini kan saya studi mengenai feminisme itu ya. Itu ada kelompok feminisme dari Maroko, feminis dari Maroko itu menggambarkan bahwa mereka itu merasa agama dan nilai-nilai sosial masyarakat itu sangat mengekang ya. Dia merasa ada sesuatu yang terkungkung dalam dirinya. Bahkan dia mengilustrasikan seperti kita dikubur hidup-hidup, jadi dada ini rasanya sesak ya. Ada sesuatu yang mendesak mau keluar dari kungkungan itu. Terjadilah gerakan liberalisme, jebol semua ya. Nah, itu ilustrasi tentang urge ya. Jadi banyak orang-orang, gerakan-gerakan yang itu biasanya mengatasnamakan freedom, tapi sebetulnya yang dia bicarakan itu urge, bukan freedom. Freedom tadi kan sesuatu yang sifatnya netral ya. Dia bisa milih, dia memilih mau taat sama agama, milih mau semaunya sendiri, milih mau ikut-ikutan orang barat, itu kan pilihan dia. Tapi dia membahasakannya seolah-olah itu dorongan dari dalam ya, untuk bebas itu. Untuk melawan norma-norma sosial, urge itu. Jadi rasanya seperti mendesak-desak dari dalam ya. Nah, ini biasanya urge itu sebuah energi yang komponennya adalah pertama insting ya, needs ya, kebutuhan, tapi ada juga wants, interest ya, kemauan, dan revenge, dendam. Jadi kalau orang punya sakit hati di masa lalu, maka dia akan merasa harus mengekspresikan sakit hatinya itu dengan berbagai cara. Ada yang brutal ya, dengan membalas dendam misalnya itu ya. Tapi ada yang soft gitu, seolah-olah dia mengkompensasi dendamnya itu dalam bentuk semangat yang tinggi untuk menjadi nomor satu, untuk bersaing dan sebagainya. Tapi sumbernya dari dendam, jadi dia akan selalu gelisah kalau tidak berhasil mencapai yang dia inginkan. Ya, keinginan, dendam, kebutuhan, insting ini satu paket, ini namanya urge. Ya. Padahal juga dia sebetulnya punya kebebasan untuk
menuruti sakit hatinya atau memaafkan tuh juga pilihan ya. Jadi ini contoh bagaimana urge ini sesuatu yang natural terjadi pada diri manusia, tapi sebetulnya dia berada di bawah kebebasan. Artinya posisinya itu bisa dikendalikan oleh kebebasan kita sebetulnya. Tapi orang-orang tertentu menggunakan alasan ini adalah kebebasan saya, padahal dia ingin memuaskan impulsnya, desakan-desakan dalam hatinya ya, yang disebut sebagai urge. Urge ini kata dasar dari urgent ya. Urgent itu sesuatu yang mendesak, urgency gitu ya. Nah, ini dinamika psikologis dari setiap individu manusia itu selalu begitu. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan peran lingkungan ya, lingkungan apa yang dialami seseorang dan bagaimana itu berpengaruh pada dirinya ya. Ini disebut sebagai challenge. Challenge itu adalah tantangan. Jadi sesuatu yang datang kepada kita tanpa kita minta, tapi seolah-olah kita harus meresponnya, itu namanya challenge. Ya. Jadi ya misalnya tanggung jawab, itu challenge sebetulnya. Atau kompetisi. Kita ditantang untuk berkompetisi. Itu challenge, ya. Lalu ketidakadilan, itu challenge ya. RUU Cipta Kerja ini challenge bagi kita semua karena ini mengindikasikan ketidakadilan ya. Sehingga banyak yang memprotesnya karena ini tantangan, seolah-olah kita itu dipaksa untuk meresponnya ya. Nah, jadi sesuatu yang mendesak kita tapi dari luar. Kalau urge tadi sesuatu dari dalam diri kita. Nah, tapi ini ada hubungannya. Jadi challenge ini kalau sampai membuat kita sakit hati itu nanti mengendap menjadi dendam soalnya. Ya. Bencana itu challenge, Tapi kalau itu kita masukkan ke dalam hati kita, mengendap dalam hati kita, lalu kita merasa tersiksa olehnya, merasa sakit hati oleh peristiwa itu, maka nanti muncul menjadi dendam. Jadi challenge itu kalau dimasukkan hati bisa tumbuh, ibarat hati kita itu seperti tanah itu yang apa yang kita tanamkan di situ akan tumbuh ya. Gitu. Nah, challenge ini bisa menjadi bibit ya yang nantinya menumbuhkan dendam. Tapi bisa juga tidak, makanya ada freedom ya. Freedom ini yang menyaring. Kalau kita menanamkannya dengan penuh sakit hati, maka tumbuhnya dendam. Kalau kita menanamkannya sebagai suatu ujian ya, yang penuh hikmah dan sebagainya, nanti akan ada yang tumbuh berbeda ya. Kurang lebih seperti itu ya, challenge itu. Oke. Nah, yang keempat ini juga terkait dengan lingkungan, tapi posisinya berseberangan dengan challenge yang disebut sebagai insentif ya. Insentif itu kalau challenge tadi dia datang tanpa kita undang, datang tiba-tiba lalu kita dipaksa merespon. Kalau insentif ini merespon apa yang kita lakukan, jadi semacam support dari lingkungan. Jadi kita punya ide, kita lakukan sesuatu, lalu ada support dari lingkungan, nah itu disebut insentif. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Support bisa dalam bentuk uang ya, yang kita sering kenal sekarang ini kan insentif itu seolah-olah bentuknya uang ya. Tapi tidak hanya uang, bisa juga pujian ya, dukungan, feedback yang membangun misalnya ya. Jadi mendukung kita sehingga kita lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu yang tadinya kita kurang begitu yakin, tapi begitu dapat insentif kita jadi yakin. Ya, ini lingkungan juga nih ya, berperan dalam perilaku kita.
Nah, ini mungkin kalau dalam konteks bencana, insentif ini sesuatu yang perlu diperkuat ya oleh para apa istilahnya ya, aktivis ya, yang nanti membantu korban-korban bencana itu, karena mereka challenge-nya sudah sangat luar biasa ya. Artinya insentif dan challenge itu dua hal yang harus seimbang, akan bagus kalau dia seimbang gitu, sehingga pribadi itu akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Nah, insentif inilah yang mestinya dilakukan oleh mereka yang membantu korban bencana itu ya. Mungkin pada tahap basic, yaitu kiriman makanan ya, kiriman obat-obatan, pakaian, itu kan insentif juga ya. Support mereka untuk survive gitu ya. Terus nanti dibutuhkan yang lebih sifatnya psikologis, berupa opportunity, berupa harapan ya, untuk bangkit dari keterpurukan itu, masa depan yang lebih baik, bagaimana dibantu untuk membangun masa depan yang lebih baik, itu juga insentif kalau dalam hal konteks bencana itu ya. Baik, nah kemudian yang kelima, ini yang terakhir dari model ini, karena ada 5 tema, ini disebut sebagai meaning ya, makna ya. Ini makna, ini artinya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat ya, suatu manfaat, suatu kemuliaan, suatu nilai yang dijunjung tinggi ya. Di sini termasuk kontribusi ya. Nah, dalam konteks bencana, makna ini juga bisa menjadi intervensi, atau ini bisa tumbuh sendiri dari mereka yang sudah punya kepribadian yang kuat. Misalnya dalam kasus Bantul ya, itu banyak rumah yang roboh rata dengan tanah ya, tetapi mereka tidak berputus asa karena mereka justru aktif membantu tetangga-tetangganya yang mungkin lebih menderita dari dirinya, dan itu akan menciptakan makna bagi dirinya, dan makna ini yang membuat mereka jadi lebih kuat ya. Walaupun dia sendiri menderita, tapi kalau dia menderita cuma berkeluh kesah, itu akan semakin sedih ya. Tapi begitu dia ikut dalam relawan gitu, tim relawan untuk membantu tetangga-tetangganya, maka mereka lebih cepat bangkit ya. Dan dalam catatan sejarah ya, sejarah baru nih ya, korban-korban gempa di Bantul itu cukup tough ya, cukup istilahnya itu tough, itu tangguh ya, tangguh dalam menghadapi bencana, karena mereka bisa menemukan makna atau menciptakan makna ya dari peristiwa yang sebetulnya sangat challenging itu. Dia justru melakukan sesuatu yang bermakna ya, sehingga pernah ada bantuan yang ditolak atau gimana itu ya, karena yang membantu itu kayak wisata bencana gitu, jadi mereka tersinggung, ini orang kok malah ya bawa bantuan sih, tapi kok kayak sepertinya cuma mau sightseeing ya dari Jakarta atau dari mana itu. Jadi kalau ada spanduk-spanduk kami tidak butuh bantuan gitu ya, itu artinya bukan tidak butuh, tetapi menolak ya, menolak perspektif, menolak perlakuan ya, seolah-olah mereka itu menjadi orang yang lemah, harus dibantu, jadikan tontonan. Itu mereka menolak ya, karena mereka sendiri sudah bisa memaknai peristiwa ini sebagai suatu ujian ya, yang mereka jadikan sebagai suatu proses pemaknaan untuk mengembangkan, menguatkan kepribadian mereka. Nah, ini menarik ya. Jadi lima hal tadi, lalu kalau diintegrasikan menjadi sebuah model ya. Modelnya ini mengkaitkan kelima tema tadi dalam satu bagan sistemik ya, integratif, yang saling
berinteraksi satu sama lain, yang menunjukkan bahwa masing-masing komponen tadi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, mereka itu berinteraksi menjadi sebuah sistem kepribadian yang sifatnya itu sistemik, yang membuat mereka jadi bisa mengembangkan diri dengan suatu sistem itu, atau bisa juga mereka gagal ya karena mungkin terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya negatif ya. Nah, di sini meaning ini menjadi puncaknya ya. Kalau kita lihat dari panah-panah yang mengkait-kaitkan 5 tema ini, meaning itu adalah menjadi tujuan akhirnya ya. Artinya dari freedom dia bisa menciptakan meaning ya. Jadi setiap orang itu punya kebebasan untuk memilih ya bagaimana mensikapi pengalamannya, dan salah satu pilihannya yang sehat itu adalah bagaimana memaknainya, mengambil hikmah gitu ya. Itu ada dari freedom. Tapi bisa juga melalui challenge ya. Melalui challenge dia bisa mengambil hikmah juga dari challenge, dari tantangan, dari musibah itu ya. Yang itu bisa membawa ke meaning juga. Nah, lalu insentif juga akan membantu korban bencana itu untuk bangkit kembali, untuk menemukan meaning ya. Tapi semuanya itu bersumber dari freedom-nya, karena bagaimana kita memandang insentif, bagaimana kita memandang challenge itu akan menentukan apakah kita akan mengarah ke meaning atau justru tadi mengarah ke urge tadi. Urge itu adalah sesuatu yang bukan negatif ya, tetapi sesuatu yang immature ya, yang tidak dewasa ya, yang self-centered gitu. Artinya urge itu juga sesuatu yang alamiah ya, seperti insting, needs, wants, itu semua orang punya ya. Sakit hati ya, yang bisa juga pada taraf tertentu menimbulkan semacam dendam, itu mungkin semua orang juga mengalami, tapi ya tarafnya berbeda-beda ya. Setiap orang pasti pernah mengalami peristiwa yang menyakitkan ya, sehingga ada sisa-sisanya itu dalam hatinya itu. Tapi kalau tidak dipelihara itu tidak akan tumbuh. Yang berbahaya kalau yang dipelihara itu ya dendam itu, nanti dia yang kuat, ibarat pohon yang merambat gitu, mengekang kebebasan kita, sehingga kita jadi tidak bebas lagi karena hanya dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh angan-angan ya. Kalau wants, interest itu bisa nanti wujud negatifnya berupa angan-angan ya, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih dan sebagainya itu. Dan itu juga bisa berasal dari challenge ya, makanya challenge di panahnya bisa ke arah urge ya, melalui freedom itu menekan freedom masuk ke urge. Dan juga insentif itu juga bisa kalau kita jadi manja ya, mengandalkan bantuan orang terus, maka dia akan menjadi urge ya. Kalau nggak dibantu dia nggak bergerak. Jadi ibaratnya kalau nggak ada insentif nggak mau bergerak. Ya, ini terjadi juga di beberapa perusahaan itu yang mereka itu sudah bekerja dapat gaji, tapi akan bergerak lebih kalau ada tambahan insentif gitu kan. Atau kalau diminta untuk berkontribusi, diminta untuk memberikan ide ya, perbaikan dan sebagainya, itu lalu bertanya ada SK-nya enggak misalnya gitu ya. SK itu artinya nanti ada konsekuensi administrasinya, ada konsekuensi uang transportnya dan sebagainya. Jadi insentif itu bisa juga mengekang ya, bisa juga mengarah ke urge atau mempertebal urge tadi, wants ya, atau
angan-angan ya, interest ya, keinginan, vested interest misalnya. Vested interest itu masuk ke dalam urge ya. Jadi dia melakukan sesuatu demi dirinya sendiri, kepentingan dirinya, bukan demi kemaslahatan. Itu juga urge. Sehingga di sini insentif, challenge itu bisa menekan freedom dan menjadi bentuk atau sehingga dia tumbuh menjadi urge ya. Dan kalau itu yang terjadi, maka meaning yang sesungguhnya itu tidak akan tercapai, tidak akan terbentuk ya. Nah, itu disebut sebagai false meaning ya. Jadi meaning itu mestinya sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermanfaat ya, bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara, masyarakat gitu. Tetapi ketika dia lalu terperangkap di dalam urge, maka ya itu hanya akan memuaskan diri sendiri, memenuhi vested interest ya, melayani vested interestnya diri sendiri ya, sehingga suatu masyarakat tidak akan maju ketika itu yang terjadi. Nah, nampaknya kalau di kehidupan politik kita ini yang terjadi mayoritas yang vested interest itu, sehingga kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang tidak masuk akal ya. Ada pengambilan keputusan sangat penting kok jam 12 malam atau jam itu kan ada sesuatu yang disembunyikan ya, walaupun dia alasannya ini demi kemaslahatan, tapi itu false ya, false meaning. Jadi tidak ada orang yang bilang saya melakukan ini demi kesengsaraan rakyat, itu nggak ada ya. Tapi mereka selalu mengatakan ini demi kebaikan bersama gitu ya, seolah-olah itu meaning. Tapi itu false meaning ketika dilakukannya dengan semangat urge ya, dengan semangat vested interest ya, kepentingan pribadi atau golongan dan sebagainya itu. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka dan sebagainya itu, maka dia itu sebetulnya false meaning ya. Apapun yang dikatakan ketika dia tidak didukung oleh perilaku atau pola perilaku yang koheren ya, yang selaras gitu dengan idenya, yaitu false meaning. Oke, itu yang menjadi masalah besar kita. Nah, dalam konteks bencana juga bisa terjadi ya, orang-orang itu ketika memaknai pengalamannya ya, memaknai nasibnya dan sebagainya, itu kalau ditanya mesti yang muncul ya yang positif-positif ya, seolah-olah sesuatu yang meaningful, tapi nanti kelihatan dari suasana jiwanya seperti apa. Kalau dia bicaranya yang baik-baik, kalau ini pun pasrah ya, ini sudah kersane Gusti Allah dan sebagainya, tapi dia sedih, renung, terus menggerutu, berarti itu false meaning. Itu hanya basa-basi lah gitu ya kalau false meaning itu. Dia tahu harusnya begitu, tapi dia belum bisa mengelola dirinya untuk bisa menghayati itu sebagai suatu hikmah gitu. Kalau orang yang menemukan true meaning, maka nanti kelihatan dalam perilakunya itu dia kelihatan tangguh, kuat, ikhlas, sabar ya, ceria ya, tidak bersedih hati, tidak takut ya. Itu orang-orang yang menemukan true meaning. Oke. Nah, false meaning itu dari mana ya? Itu sebetulnya urge ya, vested interest, dendam ya, tidak terima, tidak rela, dan sebagainya, yang itu dia sembunyikan dan dia bungkus dengan tidak mungkin saya itu merugikan orang lain, tidak mungkin saya itu berbuat buruk dan sebagainya. Itu hanya bungkusnya saja, tapi ketika perilakunya itu mengindikasikan bahwa ada ketakutan di sana untuk diketahui, ketakutan untuk dikritik, ketakutan untuk
ketakutan untuk nanti ditolak dan sebagainya, itu berarti itu urge ya, berarti itu vested interest. Oke. Atau kalau orang yang terkena musibah itu dia bilang, saya nggak apa-apa kok, baik-baik saja dan sebagainya, tapi di balik itu ada semacam kekecewaan yang mendalam, sakit hati, tidak terima dan sebagainya, itu juga false meaning. Nah ini yang membutuhkan empati ya. Maaf ini saya terima telepon sebentar. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi gimana kesimpulannya? Ini sudah, halo? Apakah sudah berjalan atau ini baru mulai ya? Saya malah belum. Itu artinya udah kelas keberapa? Maksudnya sebelumnya itu sudah apa saja? Oh, jadi mereka sudah punya data gitu ya? Oke. Oke, jadi nggak perlu bagaimana mencarinya segala, nggak perlu ya. Jadi sudah analisisnya. Oke, baik. Jadi itu yang narrative inquiry diintegrasikan di situ gitu maksudnya. Narrative synthesis. Oh. Iya, buatkan slide-nya biar lebih mudah. Terus nanti dikirim ke saya. Oh, ini akhirnya dipisah. Akhirnya dipisah antara S3 dengan yang eksternal itu. Oh, oke. Ini yang bersama CPMH itu, yang dipromosikan Budiana itu. Oh. Iya. Oke, nanti di-share di WA aja ya, soalnya kalau email nanti tertumpuk-tumpuk susah nyarinya. Di WA aja. Oh gitu. Jam berapa itu akhirnya? Habis asar. Oh, lama ya? Oh ya, oke. Pesertanya berapa yang sudah terdaftar itu? Wah, banyak sekali. Oh. Dari berbagai perguruan tinggi. Mahasiswa. Berarti itu termasuk diskusinya ya nanti ya? Iya. Iya, baik. Ya baik, berarti nanti saya tak buat PowerPoint-nya yang untuk metaetnografi ya.
yang SLR-nya pakai punyanya Mas Tio aja. Ya, baik. Nanti saya kalau mendekati acaranya dikirimi linknya lagi ya, supaya nggak usah nyari-nyari. Ya, ya, iya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, maaf ini tadi memang online itu jadi semakin banyak urusan malahan ya, karena semuanya harus dikelola melalui satu komputer. Oke. Jadi sekali lagi konsep mengenai meaning ini merupakan salah satu pendekatan ya dalam memahami kepribadian seseorang dari dinamika motivasinya ya, sehingga kalau kita bisa memahami konsepnya, lalu kita nanti bertemu dengan orang lain yang mengalami musibah ini, itu kita bisa melatih mengembangkan empati itu, karena kita bisa memetakan ya kira-kira apa yang terjadi pada dia ya, apa yang dia rasakan, apakah dia itu menderita dengan pengalaman ini ataukah dia itu sebetulnya tidak apa-apa, ya itu bisa kita deteksi ya, bisa kita lacak juga ada sesuatu yang menyakitkan hatinya sedemikian rupakah, ataukah ada sesuatu yang tidak bisa dia maafkan misalnya gitu ya, atau ada hikmah yang dia ambil dari peristiwa ini, itu nanti akan bisa terungkap ya dari apa yang dia katakan dan apa yang tidak dia katakan, tapi tersirat dari raut mukanya. Jadi satu hal yang harus kita ingat ya, ketika kita itu menghadapi korban musibah atau bencana itu, jangan datang langsung menasihati ya, itu sangat menyakitkan ya bagi mereka. Misalnya, wah sing sabar ya Pak, sabar ya, namanya juga hidup dan sebagainya, itu kan menyakitkan ya. Yang harus kita lakukan adalah berempati ya. Jadi empati itu tahap awalnya tidak usah pakai kata-kata, tapi langsung dengan perhatian kita, misalnya kita berbagi sesuatu, kita ngobrol ya, kita mendengarkan apa yang dia omongkan ya, bertanya bagaimana keadaannya ya. Nah itu nanti dari itu kita akan bisa menangkap ini teori ini, saya sebut sebagai teori meaning ini ya, sejauh mana dia bisa menghayati pengalamannya itu sebagai sesuatu yang meaningful ya, atau dia mengalami pengalaman yang menyakitkan ya, sehingga dia merasa tak berdaya, merasa menderita dan sebagainya. Itu nanti dari obrolan itu kita dengarkan dulu, tidak usah diberi judgement ya, tidak usah dinasihati dulu. Nasihat itu sangat menyakitkan bagi orang yang sudah jelas menderita ya. Nasihat itu hanya efektif bagi orang yang memang meminta nasihat gitu. Karena dia ketika meminta nasihat itu hatinya sudah dia buka. Tapi kalau orang yang sedang mengalami penderitaan itu hatinya lagi tertutup ya, atau orang yang sombong itu juga hatinya tertutup. Jadi tidak bisa dinasihati. Tapi bisa juga bisanya adalah ditanya ya, diajak berpikir, diajak mendekonstruksi perasaannya, pengalamannya. Nanti dia sendiri mungkin akan menemukan hikmah dari situ. Jadi kita mendampingi bagaimana mereka memaknai peristiwanya ya. Dan ini pemahaman bahwa kita punya freedom, bahwa kita punya urge ya, bahwa ini adalah challenge, insentif, meaning dan sebagainya, itu bagi kita dulu ya, kecuali mereka lalu sudah siap lalu bertanya, sebetulnya sih apa ya yang terjadi pada saya ini Pak, misalnya gitu ya, atau Bu ya.
dia bertanya, itu artinya dia mulai siap dinasihati, mulai siap dikasih tahu tentang konsep-konsep ini. Ya. Misalnya dia juga bicara gini, apa yang harus saya lakukan nih, hidup saya hancur berantakan ini kan. Nah, itu pertanyaan itu membuka sedikit ya, jangan langsung dinasihati dengan tapi diberi alternatif. Bapak kan bisa gini, bisa gitu. Bapak lebih enak yang mana? Itu artinya kita sedang menggarap freedom to choose dia, ya. Mengingatkan dia bahwa dia punya kesempatan untuk memilih, ya, kesempatan untuk bersikap, punya keleluasaan untuk mengambil keputusan, ya. Atau kita menawarkan bantuan, ya. Jadi kalau dia sudah mulai punya ide, yang kita lakukan adalah insentif ini, support, ya. Misalnya ide saya mau ganti profesi, saya mau bertani aja. Oh, bagus Pak, misalnya gitu kan. Nanti saya bantu mencarikan benihnya, misalnya gitu ya. Itu artinya kita masuk dari sisi insentif, ya. Sekali lagi challenge ini nggak begitu efektif karena mereka sudah menghadapi challenge yang luar biasa, ya. Challenge ini bisa kita lakukan bagi orang-orang yang mungkin merasa hidupnya baik-baik saja dan tidak ada masalah, baru kita dekati dengan challenge, ya, diberi challenge begitu. Tapi kalau orang musibah ini, ya kita sadarkan tentang freedom-nya, kita bangkitkan kesadaran akan kebebasannya untuk memilih, lalu kita beri support kalau dia sudah mulai memilih sekecil apapun, ya, sesederhana apapun, dan nanti juga akan berkembang, ya. Tidak harus idenya itu bisa saja berkembang, bisa saja berubah, itu nggak apa-apa. Jadi permainannya di sini antara freedom to choose dengan insentif aja bagi kita, ya, pendekatan kita. Nah, kalau yang dia munculkan adalah urge, ya, misalnya seharusnya saya begini, harusnya sebetulnya saya tuh inginnya begini dan sebagainya. Nah, ini kita ya gimana caranya kita rem, tapi jangan langsung disalahkan juga. Jadi diarahkan supaya dia lebih fokus pada memikirkan apa yang akan dilakukan. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi itu masuk bagian dari urge, ya. Kok dulu saya begini, seandainya saya begini saya tidak akan seperti ini dan sebagainya, itu adalah urge, ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk kuliah pertama ini sebagai pendekatan pertama, ya, dengan teori meaning. Nanti kita ada 3 pendekatan yang akan bisa Anda aplikasikan dalam menganalisis hafalan surat Delisa itu. Nggak ada pertanyaan? Saya close dulu biar kita bisa melihat. Silakan kalau mau bertanya. Pak, mungkin saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kan tadi yang membentuk kepribadian kita itu bisa jadi kita karena tahu true meaning atau didasari oleh urge tadi itu, Pak. Nah, saya ingin tanya cara membedakannya kalau dari kepribadian yang sepertinya itu positif ya, Pak. Misal kayak semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja dan yang sebegitu kan saya rasa itu nggak negatif, bukan dorongan negatif ya Pak. Kalau dari urge itu gimana cara kita tahu kalau yang mendasari sikap kita seperti ini itu karena kita mendapatkan true meaning atau kita didasari oleh sesuatu dari urge itu kan? Kalau yang kayak tadi kan mungkin didasari oleh intention gitu, dari wants, kemauan kita gitu loh. Kan kalau itu
yang positif itu kan susah, Pak, agak susah kalau bagi saya ngebedainnya. Entah Mhm, kita bersikap seperti itu karena kita tahu kita telah menemukan true meaning atau karena didorong oleh keinginan kita gitu. mhm, Kan mhm. kalau yang negatif kan kayak tahu gitu ya, Pak, didasari oleh misalkan revenge gitu kan, kayak Mhm, mhm. kita tahu bedanya kalau kita, bersikap seperti ini, kalau kita, telah mendapatkan true meaning, otomatis kan kita nggak akan bersikap seperti itu misalkan yang didasari oleh revenge gitu, Pak. Mhm, mhm. Cara mengetahui diri kita tuh, sikap kita tuh didasari oleh apa sih gitu. Itu gimana kira-kira, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi urge itu memang sesuatu yang alamiah ya. Artinya tidak semua yang datang dari urge itu negatif. Seperti wants itu juga pada taraf tertentu bisa bisa positif ya. Cuman nanti koheren atau enggak. Jadi kalau soalnya wants itu kan bisa bisa menggelembung sedemikian rupa sehingga menjadi tidak realistis. Selama dia masih realistis ya itu masih true meaning. Itu loh ke anunya apa istilahnya keunikan manusia itu wants itu bisa menjelma menjadi angan-angan yang tidak realistis dan nanti tidak konsekuen dalam melaksanakannya. Jadi memang ini sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak berhenti di situ ya, tidak berhenti pada wants-nya itu. Tapi oke, bagus, kita harus dengan prasangka baik dulu. Tapi ketika ternyata eh, dalam perjalanan dia kok justru wants-nya itu menimbulkan dia kecewa, dia tidak pernah puas dengan apa yang dia lakukan, dia justru nanti berubah menjadi perasaan gagal dan sebagainya. Ini berarti ada sesuatu yang salah nih di tengah jalan ini, ya. Sehingga memang nggak bisa dipotret hanya di satu momen tertentu ini positif atau negatif. Nanti pembuktiannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana gitu. Ya, jadi misalnya ambisi itu eh, kalau itu masih berupa sesuatu yang realistis dan strategis, diusahakan betul-betul dan akhirnya bisa dicapai itu kan positif. Tetapi ya banyak orang itu punya ambisi tetapi justru menyiksa dirinya sendiri. Nah, itu kan berarti false meaning. Ambisinya itu berlebihan, ambisinya itu eh, tidak realistis menjadi angan-angan gitu. Jadi memang membutuhkan sebuah pengamatan atau pengalaman, evaluasi, introspeksi ya, kontemplasi begitu yang terus-menerus karena ini berubah-ubah ya. Ada orang yang uh, apa pada awalnya itu dia bagus, pada awalnya itu dia positif, tetapi ketika dia ketika dia apa itu uh, ketika dia itu melaksanakannya tidak koheren ya, tidak sesuai dengan apa tidak sejalan dengan situasi kondisi ya yang tidak realistis lah gitu, tidak alamiah dan sebagainya, lalu malah dia menderita dengan itu, maka itu berarti salah, ada kesalahan. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan itu di tengah jalan saja harus dikoreksi, dimodifikasi, dilakukan adjustment dan sebagainya, itu harus bisa. Jadi harus ada fleksibilitas dan sebagainya. Semangat belajar misalnya itu bagus kan, kita harus berprasangka baik dulu, tetapi kok ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang dia bayangkan. Ada sesuatu yang salah di dalam semangat belajar itu. Mungkin fokusnya keliru, mungkin bidangnya keliru, ya. Mungkin ketika dia memilih apa itu disiplin tertentu itu dia hanya ikut-ikutan orang, ya. Tidak murni dari dirinya sendiri, ya. Gitu. Jadi memang membutuhkan proses ya. Makanya membutuhkan pendalaman, membutuhkan istilahnya itu empati tadi sebetulnya ya. Bagaimana kita bisa
memahami betul gejolak jiwanya atau memahami diri kita sendiri dengan kontemplasi gitu. Sebenarnya apa sih yang saya inginkan ya? Apakah sudah sesuai, apakah sudah betul jalan yang saya tempuh ini, sudah cara yang saya gunakan ini ya. Nah, itu yang nanti menentukan. Oke. Untuk mencapai meaning itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Itu harus melalui proses, harus siap menghadapi tantangan ya. Niat baik itu kan tidak selalu dengan mudah diwujudkan ya. Pasti dia akan mengalami tantangan, hambatan ya. Mungkin insentif dari lingkungan juga tidak langsung muncul, mungkin yang terjadi justru disinsentif ya, halangan gitu ya. Sehingga memang ini suatu proses gitu. Seberapa kuat dia bisa bertahan di situ, itulah nanti yang akan membuat dia menjadi sukses dan berbahagia. Begitu kurang lebih. Dan itu juga salah satu meaning itu adalah kemampuan menghadapi situasi yang tidak dia inginkan sebetulnya. Itu bagaimana sikapnya, kan itu berjalan terus. Oh iya, Pak, satu lagi Pak, mungkin ini kan yang berkaitan dengan empati itu kan rasa ya Pak. Yang berkaitan dengan empati itu kan rasa. Nah, ketika kita berusaha untuk menemukan true meaning itu Pak. Nah, itu kan kita di saat kita out of track itu mungkin kita perlu lebih mengedepankan logika daripada rasa ya Pak untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu nggak Pak? Jadi begini ya, kata rasa itu sendiri sebenarnya nuansanya sangat luas ya. Dia bisa mencakup intuisi, bisa mencakup ilham, bisa mencakup emosi, bisa mencakup ya. Jadi harus jeli lah gitu ya. Karena juga kalau sesuatu itu harus rasional semua juga tidak realistik ya. Makanya dalam teori tentang decision making itu, rational decision making itu dikritik karena orang akan terjebak pada rasionalitas yang itu tidak akan pernah sempurna. Ya, jadi itu perpaduan reasoning dan empati itu harus berjalan bersama. Jadi jangan sampai terlalu emosional ya, harus dikendalikan oleh rasionalitasnya, tapi juga jangan terlalu rasional sehingga harus dikendalikan dengan empatinya itu, compassion ya, ketulusan ya, kemampuan kesabaran menghadapi ketidakpastian itu kan bukan rasional loh, bukan reasoning ya, tapi rasa juga, ada nuansa rasa di situ. Harus selalu menjaga harapan ya kan, karena kalau kita mengandalkan rasio saja ya banyak hal yang tidak rasional, banyak perhitungan kita yang keliru tentang masa depan, tentang opportunity ya gitu. Kita tetap harus maju terus dengan keadaan seperti apapun gitu. Tetapi ya jangan asal-asalan majunya, ya harus ada reasoningnya juga, harus ada pertimbangan akal pikiran ya, akal sehat ya. Jangan melawan sesuatu yang tidak bisa dilawan, jangan menembus sesuatu yang justru akan membuat kita sendiri hancur ya. Itu kan rasionalnya di situ. Tapi juga jangan putus asa ya, harus selalu bisa mengelola emosi kita sehingga bisa tetap tenang dalam situasi apapun gitu ya. Jadi memang tidak satu tidak ada istilahnya satu resep untuk semua situasi ya, tapi perpaduan antara dua hal itu harus tetap ada. Dan di situ peran freedom to choose kita untuk bisa mengambil keputusan ya.
Itu maksudnya. Dan juga kalaupun kita sadar ketika keputusan kita salah, itu ya bagian dari freedom to choose kita untuk mengoreksi keputusan kita. Jadi jangan kalau sudah mengambil keputusan terus nggak mau berubah misalnya gitu ya, itu jadi masalah juga, kaku namanya ya. Jadi harus ada flexibility, tapi ada reasoning ya, reasonable, tapi juga ada empati gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Cuman konteks-konteks tertentu mungkin agak mengubah prioritas. Misalnya kalau Anda menghadapi konteks bencana, ya empatinya dulu yang dikedepankan. Ya nanti reasoningnya itu mengikutilah. Jangan langsung reasoning, nanti itu agak menyakitkan juga. Jadi ibaratnya itu seperti pisau yang tajam. Reasoning itu kalau orangnya lagi lemah ya menyakitkan. Tapi kalau empati itu ibarat bantal yang empuk gitu ya. Mereka sedang membutuhkan itu ya, masuknya lewat itu dulu, baru nanti kita analisis permasalahan itu dengan pisau yang tajam. Ya. Oke, yang lain? Jadi ini satu teori ya. Nanti minggu depan kita bahas teori yang lain. Walaupun teorinya beda, tapi sangat terkait ya. Sebetulnya sebagian sudah saya pakai untuk menjelaskan permasalahan di sini, karena memang teori-teori yang akan kita bahas ini saling terkait satu sama lain. Artinya walaupun besok pertemuan berikutnya kita bahas teori yang lain, Anda jangan lupa teori yang ini, sehingga nanti itu bisa saling menjelaskan satu sama lain. Oke. Pak, menanya Pak. Ya, silakan. Berarti nanti kita menganalisis dari film catatan surat Delisa itu setelah hafalan maksudnya. Itu dari setelah kita mendapatkan 3 teori ini Pak, atau gimana Pak? Iya. Artinya mulai sekarang sudah bisa Anda tonton kan dengan, oh ini kalau dari teori yang pertama ini Anda mulai lihat apa, oh ini bentuknya seperti, contohnya seperti ini ya. Itu sudah bisa dimulai. Nanti minggu depan juga ada teori lain, oh iya ya ini ternyata bisa jelaskan dengan ini juga. Jadi menyusunnya itu bertahap itu loh, jangan nanti nunggu sudah hampir harus presentasi baru nanti lupa nanti. Ya baik Pak. Ya. Ya, Pak. Desain berkembang lah gitu ya istilahnya. Nontonnya bisa diulangi kalau memang kok lupa yang itu, gimana sih dinamikanya itu, ekspresinya bagaimana. Gitu, ada lagi? Kalau masih ada silakan. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup waktunya. Dan misalnya tiba-tiba ada muncul pertanyaan setelah kelas, nanti dicatat aja di pertemuan berikutnya, ditanyakan juga boleh. Jadi supaya keterkaitan pembahasan konsep ini juga bisa terjaga, sehingga itu tadi komprehensif ya, membahas itu tidak parsial gitu maksud saya. Baik, jika sudah, ini ada formulir yang muncul ini apa ya? Presensi, setting.
Lah, saya nggak jelas nih. Baik. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian. Silakan nanti mulai dilihat filmnya ya. Saya kira sudah banyak di YouTube atau Anda kalau bisa akses yang kualitas bagus ya silakan. Oke. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.